Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahata Fedila dari kelas L06. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Tawazun. Nah, Tawazun itu sendiri berarti simbang. Pada Quran surat Al-Mulk ayat 3, yang artinya Allah telah mengisyaratkan agar kita hidup seimbang, sebagaimana Allah telah menjadikan alam berserta isinya berada dalam sebuah keseimbangan. Lalu ada juga di surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya manusia dan agama Islam kedua-duanya merupakan ciptaan Allah yang sesuai dengan fitrahnya, yang telah Allah tetapkan. Mustahil Allah menciptakan agama Islam untuk manusia yang tidak sesuai dengan fitrah tersebut. Nah, pada dasarnya manusia itu memiliki 3 potensi dalam fitrah Allah, yaitu akal, jasmani, dan ruh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 potensi itu. Yang pertama, akal. Akal adalah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Akal yang membuat manusia lebih mulia daripada yang lainnya. Dengan akal, manusia dapat mengenali sesuatu, mencegah keburukan, dan mengusahakan kebaikan, mengelola alam, dan menjadi khalifah di bumi. Kebutuhan akal adalah ilmu, dan ilmu didapat dengan belajar, salah satunya melalui akademik di perkuliahan. Lalu, yang kedua, ada jasmani. Jasmani merupakan tubuh kita atau tubuh fisik kita. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Mumin yang kuat lebih disukai daripada mumin yang lemah." Hadis riwayat Muslim. Nah, jasmani memiliki hak yang harus dipenuhi, seperti makan makanan yang halal dan baik, istirahat yang cukup, dan olahraga. Jasmani bahkan dapat menuntut kepada kita di akhirat nanti jika kita tidak memenuhi haknya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah ada ruh. Ruh adalah hati. Ruh membutuhkan zikirullah, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, dengan ruh yang hidup, manusia memiliki semangat hidup dan mengemban tanggung jawab yang besar. Lalu ada bagaimana sih contohnya dalam kehidupan nyata? Nah, dalam kehidupan nyata itu contohnya itu antara manusia yang harus mengejar IPK dengan seimbang antara jasmani dan ruh. Ada kan manusia kadang mahasiswa itu mengejar IPK tanpa mengingat yang tadi ruh ataupun hatinya. Jadi itu seimbang. Nah, untuk simbangi itu ada beberapa tips yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa, yaitu membuat jadwal. Nah, membuat jadwal teratur itu bisa membuat kita bisa membagi waktu dengan baik, dapat menyeimbangkan juga yang tadi kita baca, yang saya bacakan, yaitu membuat jadwal yang kita tahu olahraga, jadwal bermain, jadwal untuk belajar. Itu tuh kalau sudah tersusun itu bisa menyeimbangkan antara hal-hal yang tadi. Nah, lalu ada juga yang kedua, kurangi kuliah pulang pergi. Nah, sebaiknya jika kalian pulang kuliah cepat, itu kalian cepatlah pulang dan mengerjakan tugas yang ada atau diberikan dosen di hari tersebut agar tidak menghambat yang lainnya. Dan juga ketika mengerjakan, lebih baik kalian mengerjakan dengan teman-teman agar ada bersosialisasinya juga. Dan juga jangan lupa jika ada azan, kalian harus ibadah dulu, karena kita terus menyeimbangkan antara ibadah yang tadi atau ruh dan jasmani kita, yaitu kayak belajar. Nah, lalu ada juga ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus seperti ekstrakurikuler, ikutin agar kita menjadi manusia yang produktif, tidak monoton atau tidak diam terus. Itu juga dapat membuat jasmani kita lebih sehat, lebih terawat. Nah, itulah contohnya. Lalu juga ada beberapa contoh keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seimbang dalam hal ibadah contohnya. Yaitu ada juga senantiasa menjadikan ibadah fardu sebagai prioritas utama, bersemangat menunaikan ibadah sunnah, memiliki azam yang kuat, memenuhi hak tubuh, memenuhi hak keluarga. Terus juga ada seimbang dalam hal menuntut ilmu, yaitu mengutamakan satu bidang ilmu dibanding ilmu lainnya. Lalu seimbang antara belajar dan tazkiyatun nafs. Lalu juga memenuhi hak keluarga, melakukan ibadah sunnah, tetap menekuni ilmu syar'i dan ilmu modern lainnya. Terus juga ada seimbang dalam mencari harta. Nah, itu tidak menempatkan harta pada wilayah hati agar tidak iri, atau bukan tidak iri, tidak ria, ada perasaan yang ria gitu. Terus tidak hanya dalam bekerja, serta berinfak atas setiap rezeki yang diperoleh.
Nah gitu, ketika kita sudah mendapat rezeki, kita harus berinfak dari rezeki yang kita dapat itu untuk salah satu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terus yaitu wajib takasus dalam setiap bidang. Nah, contoh-contoh manusia yang tidak tawajun juga ada. Nah, salah satunya manusia ateis. Manusia ateis itu tidak mengakui Allah, hanya bersandar pada akal. Itu tidak simbang, karena kan harusnya simbang antara akal dan jasmaninya, rohani gitu, seimbang kan. Kalau mereka tidak mengakui Allah, itu tidak simbang, ruhnya tidak ada. Nah juga ada manusia materialis, yaitu hanya manusia yang mementingkan masalah jasmani saja. Ruhnya ditinggalin, kayak tadi ruh dan akalnya ditinggalin, jasmaninya aja yang dikejar. Lalu juga ada manusia panteis, yaitu manusia yang bersandar pada hatinya saja, sedangkan jasmani dan akalnya ditinggalkan. Itu tidak baik, karena keseimbangan itu ada seimbang antara tiga itu hal yang tadi, hati, jasmani, dan akal itu harus seimbang, baru itu yang menjadi manusia yang tawazun. Kalau salah satu tidak seimbang itu bukan termasuk manusia yang tawazun. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.